Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Terjadinya Peristiwa Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, Yusuf ibnu Mahrah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, pada malam Lailatul Qadar ditulislah dari umul kitab segala urusan yang akan terjadi selama 1 tahun penuh, mulai dari urusan mati, hidup, rezeki, hujan, hingga urusan orang-orang yang akan menunaikan haji. Disebutkan dalam tulisan itu, si fulan ini akan naik haji dan si fulan itu juga akan naik haji. Sejarah malam Lailatul Qadar. Sejarah turunnya malam Lailatul Qadar turut diceritakan Muhammad Quraisy Shihab dalam buku wawasan Al-Quran, sebagaimana dinukil Muhammad Hafid dalam buku Bunga Rampai Bincang Syariah. Dikatakan sejarah malam Lailatul Qadar bermula saat Nabi Muhammad SAW sedang bersemedi dan menepi. Dalam istilah Islam disebut berkhalwat di dalam Gua Hira. Gua Hira letaknya di Jabal Nur atau Gunung Cahaya, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, Mekah. Tinggi gunung ini mencapai 281 meter dengan panjang pendakian 645 meter. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dan mencapai pada suatu kondisi di mana kesuciannya tertanam menancap dalam dirinya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan memberikan bimbingan dan membawa ajaran. Sehingga pada saat itulah terjadi perubahan total perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah SWT pada usia 40 tahun. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terdapat sebuah riwayat yang menerangkan sejarah Lailatul Qadar. Diceritakan pada satu hari Rasulullah SAW menceritakan 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun, yaitu Ayub, Zakaria, Iskil bin Ajus, dan Yusqa bin Nun. Maka para sahabat mengagumi hal itu. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, umatmu kagum dengan ibadah selama 80 tahun yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun. Kemudian Allah menurunkan yang lebih baik dari ibadahnya orang Israel tersebut. Kemudian Jibril membacakan kepada Nabi, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Ini lebih utama daripada yang dikagumimu dan umatmu. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabat merasa senang dengan hal itu. Sobri Soleh Anwar dalam buku 10 Malam Akhir Ramadan menukil hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menggambarkan suasana pagi usai datangnya malam Lailatul Qadar. Beliau SAW bersabda, pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar, para ulama memiliki beberapa pandangan. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21, ada juga yang menyebut pada malam ke-23. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 bulan Ramadan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.